Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhwani fillah ahibba azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah siang ini kita masuk kepada pembahasan tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, marahil umriyah wa khutuwati amaliyah wa wasa'i tarbawiyah. Kita telah membahas yang lalu poin ke-6, himayatuhu min wasailil fasad, penjagaan terhadap mereka dari perkara-perkara yang merusak. Ya, kita sudah bahas. Sekarang masuk kepada pembahasan yang ke-7, ikhtiyarus siddiq. Ya, bagaimana kiat mencari teman. Siddiq ini tentunya teman dekat. Mimma la syakka fihi anna lis-siddiq atharan balighan ala sadiqihi salban wa ijaban, wa yakfina fi bayani dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang tidak diragukan bahwa teman itu mempunyai efek atau asar, ya, pengaruh yang jelas atas seseorang, baik positif maupun negatif. Cukup bagi kita di mana Rasulullah SAW ya telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, yaitu mathalul jalis salih wal jalis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Ya, perumpamaan ya orang yang berteman, ya, orang yang berteman dengan orang yang soleh, dengan berteman dengan orang yang buruk atau orang yang tidak baik. Orang yang berteman dengan orang soleh kahamilil mis, sebagaimana berteman dengan penjual minyak wangi. Dan ibarat orang wajali susu seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Ini umpama saja, bukan masalah bisnisnya, bukan. Wahamil mis imma an yahdhika wa imma an tataba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi ya tentunya akan mendapatkan ya efeknya, baik wanginya itu sendiri ataupun ya dia bisa beli atau merasakannya, ya, kena efeknya dari wanginya itu. Nah, begitu juga wa nafil kir imma yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntaninatan. Ya, begitu juga kalau berteman dengan ya pandai besi, bisa efeknya, bisa percikannya membakar baju kita ataupun bau asapnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ila ahadikum falyandur ahadakum man yukhalliluh. Ya, seorang bersama agama temannya, maka hendaklah hati-hati dalam di antara kamu di dalam mencari teman. Ini berkaitan dengan teman anak-anak kita. Karena kita sangat perhatian dengan anak kita, berarti harus juga kita perhatikan temannya tuh siapa. Ini cukup dua hadis, tentunya banyak nasihat yang lain, tapi dua hadis ini kita cukupkan dari Rasulullah SAW. Yang kedua dari Abu Daud, dan ini adalah qaul shadiqul masduq, ya, ucapan dari shadiq yang benar, ya, Rasulullah yang jujur, yang benar, masduq yang selalu dibenarkan, yang selalu ucapannya itu benar, karena la yantiqu anil hawa, karena beliau tidak berucap berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha.
akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dari sini kita hendaklah mengambil pelajaran bagaimana penulis kitab ini mengingatkan kepada kita, fa'alaika ayyuhal abu al-karim bil hifzi an sadiqis salih wal jalisin nasih libnika qabla an yakhtaru huwa wa qad yasil ikhtiyaru wa huwa al-aghlab wa yata'allaqu bihim wa yas'abu ba'da dzalika 'alaika fasilhu anhum. Hendaklah, ini khitabnya penulis itu pakai K ya, kamu, tapi kita terjemahkan dengan kita aja. Hendaklah atas kita ya para bapak dan tentunya apa yang kita tanggung jawab termasuk istri-istri kita, hendaklah bersungguh-sungguh di dalam memperhatikan siapa teman anak kita, apakah dia termasuk anak-anak atau teman yang soleh yang dapat mendatangkan manfaat untuk anak kita, ya, atau sebaliknya teman yang buruk yang merusak perangai anak kita. Ya, berapa banyak di sini juga diterangkan kisah-kisah seorang yang terbina dari keluarga yang sopan santun, namun setelah bergaul dengan teman-temannya di luar, kadang-kadang kita tidak kenal anak kita. Perasaan kita tidak mengajarkan omongan seperti itu, tapi mereka mengucapkannya. Ya, perasaan kita mencontohkan tidak seperti itu, tapi mereka berbuat yang kita tidak ketahui. Nah, jangan sampai sadarnya itu ketika sudah ada kasus. Ini yang terlambat. Ya, anak sudah kena kasus, ternyata diam-diam pemakai. Maksudnya kena obat. Ya, padahal di depan kita jangankan obat. Ya maksudnya obat-obat yang seperti itulah. Ya, khamar aja nggak pernah kan. Ya, ataupun yang seperti itu. Tetapi ternyata terkena. Nah, ini adalah sudah terlambat. Maka apa yang harus diambil atau tindakan apa seorang bapak di dalam perkembangan anaknya, ya, karena pembahasan ini bukan untuk marhalah yang masih kecil, masih di bawah pembinaan kita. Ini sudah belasan tahun kan, ya. Tentunya kasus-kasus yang berlaku juga lebih menyeramkan lagi, ya. Jangan anggap anak SD misalkan bebas keluar dan aman, temannya siapa, itu juga perlu. Ya, dari SD, SMP, apalagi sudah SMA. Ya, maka ikhtiyarus siddiq, mencari atau memperhatikan dengan siapa dia berteman, ini salah satu uslub, satu cara dalam tarbiyah. Ya. Nah, teman ada dua, biasa yang dia dapatkan di sekolah dan ada juga yang di lingkungan rumahnya. Ya, tinggal kita lihat mana yang dijadikan oleh anak kita ini teman dekatnya. Dan biasa teman dekat ini lebih dominan dari teman-teman yang lain. Bukan berarti mereka tidak boleh bergaul, tidak mungkin, karena fitrah, tabiat manusia ya, biasa ya, saling mengenal, itu nggak bisa dilarang. Ya. Yang bagus adalah di sini ada kiat-kiat bagaimana mengenal temannya, boleh. Nah, kita ajak, kita bilang sama dia, kamu undang teman-teman dekat kamu, mari kita makan. Ya, kita modalin sedikit. Berapa teman kamu? Bukan ada acara apa-apa, makan aja. Ya, kan biasa itu. Oh ya, nanti kita siapkan itu. Pokoknya kamu undang teman dekat kamu aja, yang paling kamu anggap dekat, 5 atau 3 orang. Nanti kita lihat. Kita layan dia. Ya, ibunya atau kita ikut membantu untuk menyediakan makanan. Dia dilihatkan, dibebaskan, biar dia mau bicara apa, bercandanya apa, gimana terserah. Nah, nanti setelah pulang kita ngobrol siapa di antara
yang kamu tadi undang itu siapa yang paling dekat? Ya, si Fulan, misalkan dia sebut si Fulan tuh Pak orangnya atau Bi orangnya baik begini. Ya, nanti kita kali-kali kita datang ke rumahnya. Ya, bagaimana? Ya, dengan anak kita bawa. Nah, ini harus peduli sampai begitu. Ya, kenapa? Karena banyak memang orang tua kecewa, dia mendidik dari A sampai Z tapi dirusak oleh temannya. Ya, oleh teman anak kita. Apalagi kalau kita tidak peduli. Kita nganggap mendidik kita sudah selesai. Dari kecil masih dalam lingkungan kita, begitu kita sekolahkan kita anggap sudah selesai pendidikan kita karena kita sudah lepas ke sekolah. Padahal tidak. Akhirnya dia berteman dengan di sini katakan berapa banyak anak-anak yang tadinya lembut, bagus, taat, ya, senang belajar, begitu punya teman berubah. Ya, ada yang menghabiskan waktunya di PlayStation, ya, dari pagi sampai sore. Ada yang pandai mulai berbohong, bolos sekolah dan seterusnya. Yang naudzubillah sampai terkena perkara-perkara yang kriminal. Ya, tawuran sekarang udah kriminal itu karena sudah nyawa, ataupun ya itu pencurian obat dan seterusnya. Ya, jadi ini hadis cukup bagi kita ya untuk memperhatikan anak-anak kita. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilu. Seorang bersama agama temannya, hendaklah hati-hati di antara kamu siapa yang dijadikan teman. Ya, kita juga begitu, ya. Kita dengan teman-teman kita begitu. Begitu juga anak kita. Ya, begitu juga anak kita. Maka tentu kiat-kiat ini banyak, itu hanya salah satunya kita undang makan. Setelah kita udah tahu si Fulan yang paling dekat, Fulan yang paling dekat, ada misalnya 3 orang, kita kunjungi gantian. Ya, kita ziarah. Ziarah itu maksudnya kunjungan. Yuk kita kunjungan ke rumah teman kamu. Ya, itu kalau dan harus menyediakan waktu untuk itu. Ya, apalagi bagus lagi kita kenal dengan orang tuanya. Bagaimana rumahnya, lingkungannya. Ya, di sini ada Syekh mengingatkan berapa banyak ibu bapak yang soleh, yang baik, yang begitu perhatian dengan temannya. Tapi ini juga tidak betul. Dia hanya mempersiapkan teman kamu, apakah soleh atau tidak, baik atau tidak. Tapi dia nggak kenal anaknya siapa. Artinya begini, kita mengharap temannya soleh. Tapi tidak adil juga kalau kita tidak kenal anak kita apakah soleh atau tidak. Kita mengharap temannya soleh, kalau anak kita nggak soleh mana bisa. Yang soleh itu nggak mau main sama teman kita, sama anak kita. Ya, kita kepengen ini anaknya si Fulan ini bagus. Kita kenalin dia, kalau mau main dengan si Fulan tuh bagus, hafalannya bagus, gini bagus, sholatnya. Iya. Tapi kita nggak kenal anak kita, ya dia juga nggak mau, dia juga nggak mau rusak dari anak kita. Jadi kenal dulu anak kita ini siapa, soleh atau tidak. Makanya urutan mencari temannya urutan keberapa setelah kita mengenal anak kita. Jangan juga tidak adil, yaitu memperhatikan temannya siapa-siapa tapi kita tidak kenal anak kita. Ya, memang bagus ikhtiar agar anak kita tertulari kesolehan anak orang lain. Bisa, ya, itu salah satu cara untuk terapi. Kalau kita nggak bisa langsung mendidik anak kita, ya, kita mencarikan temannya yang baik melalui jalur temannya. Mudah-mudahan dia berubah dengan syarat, ya, dominan mana. Apakah dominan anak kita atau temannya itu yang soleh? Kalau lebih dominan anak kita, anak itu nanti yang rusak. Maka la dharra wa la dirara.
Jangan juga merusak diri kita, jangan merusak orang lain. Kita kepengen anak kita soleh, tapi anak kita lebih dominan kejahatannya atau kriminalnya lah. Ya, akhirnya anak yang soleh jadi rusak. Ini nggak boleh. Jadi urutan pertamanya apa? Kita kenal anak kita dulu. Nah, baru kita perhatian. Sebaiknya kamu berteman dengan si fulan atau si fulana kalau itu wanita. Nah, ini adil. Nah, oleh sebab itu kenalilah kita anak kita dulu, baru bagaimana dia mencari teman. Ya, kita bisa bicara secara garis besar. Setelah tadi kita undang, misalkan ada 3. Kenapa kamu senang dekat dengan si A? Oh, si A begini, begini, pintar anaknya, gini. Oke, itu poin bagus. Terus kenapa si B? Bicara kita. Ya, oh, si B begini, itu poin. Ya. Nah, misalkan si C gimana kamu senang? Oh, si C berani, Pak, anaknya. Saya senang sama dia. Ya, apa maksudnya berani? Iya, dia kalau mau mencuri mah mencuri aja. Waduh, ini gawat ini. Ya. Kalau mau ngambil, kalau mau minta sama temennya, dia minta aja, nggak pernah siapa apa gitu. Nah, ini agak negatif, keberanian yang negatif. Ya, suka malak lah istilahnya kan. Nah ini harus diinikan. Nah, kita di situ masuk nasihat. Ya, itu bagus, berteman tuh bagus, tapi kamu pilih-pilih. Kalau dia yang malah kamu yang ketangkap gimana? Ya. Kamu kan nggak malakin orang, tapi kamu bersama sama dengan dia yang memalak teman yang lain dari gang lain, dari sekolah lain. Lihat yang lain, lihat kamu bersama dia. Nanti dia sih berani, kamu kasih gitu. Jangan langsung gak boleh, kasih apa istilahnya yang logik dulu. Baru nanti haditsnya. Hadits ini nanti terakhir. Ini hadis untuk kita. Jangan langsung keluar hadis. Anak-anak segitu kayaknya nggak betah dengar hadis itu ya. Ya, dalil-dalil itu untuk kita sederhanakan. Ya, nanti kalau udah ini karena Nabi itu pernah menyatakan seperti ini. Ya gitu ya. Jadi kasih jembatan dulu resiko. Biasanya anak kalau digambarkan resiko itu biasanya takut. Ada itu yang di sana ada kejadian di TV misalnya orang bapak menceritakan misalkan kejadian ada anak baik ternyata masuk penjara juga karena teman yang buat jahat dan dia bersama walaupun setelah proses dikeluarkan karena tidak ada bukti tapi proses itu berat, nama kamu tercemar ya. Nah begitu. Nah ini harus kita harus peduli ya, karena itu anak kita, ya kan? Dan tentunya tadi prinsip harus kita pegang dari hadis yang sahih dari 2 hadis itu. Adapun penerapannya masing-masing kita berbeda karena kadar anak kita juga berbeda, tapi prinsipnya sama. Bagaimana agar anak kita dengan kadar apa saja ya, dia berteman dengan yang positif, ya. Kalau kita tahu anak kita yang bandel lah, ya, yang susah diatur, suka ini lebih bagus memang kita minta bantuan dengan anak yang baik. Jadi yang tadi diundang ada satu, misalkan si A, kita perhatikan dia lebih baik dari anak kita. Kita minta bantuan, kamu mau nggak ini? Kita undang, kita kasih pengertian, tolong ajak kalau kamu sholat 5 waktu ajak ya anak saya ya. Karena kalau saya yang suruh susah. Tapi kalau kamu kan temannya, tapi jangan di depan dia. Ya, kita kunjungi orang tuanya, minta bantuan untuk anaknya agar mengajak anak kita. Nah, itu bisa. Kadang-kadang teman itu tadi kita suruh nggak berangkat, begitu teman yang ngajak berangkat ya. Kan begitu. Jangan ngotot kita mau maksa dia berangkat. Siapa kita, umur udah, dia ngelihat kita juga pantas kalau bapak mah udah bau tanah. Nah, kalau saya kan masih seger, mau ke masjid lagi, nah kan begitu.
Ya, apalagi lah dulu juga bapak jarang ke masjid, sekarang aja kan gitu. Tapi kalau teman yang ngajak seumur, ya dia datang, assalamualaikum pak, ada si Fulan, teman kamu tuh panggil. Padahal kita memang sudah suruh itu, kamu datang dong. Kalau teman yang di sekitaran, kita lihat kalau di masjid ada anak-anak muda, ya teman anak kita nggak ke masjid, ada, itu kita minta, kamu kalau ke masjid mampir ya ke rumah saya, ajak anak saya. Semoga kamu dapat pahala begini-begini ya. Beliin buku buat hadiah biar dia semangat. Ya, nanti dia datang, assalamualaikum pak, ada ini, oh ada tuh, panggil. Nah, kita cuma gitu aja, panggil tuh. Dia yang ngajak. Kalau seumur biasanya mudah, apalagi teman dekatnya. Jadi ada seperti itu juga metode. Ini kalau kita tahu anak kita bukan anak yang soleh. Dan ini keumuman. Ya, keumuman. Lain lah kalau anak kita yang soleh. Anak kita soleh, ya kita harus hati-hati. Jangan berteman dengan si Fulan. Ya, tentunya kalau anak soleh dia akan pilih teman yang soleh juga. Paham dia itu. Ini nggak ada masalah. Anak soleh nggak ada masalah. Yang jadi masalah bagaimana kalau anak kita ini istilahnya istilahnya di luar kebiasaan lah, bukan anak yang soleh menurut kita, dalam sholatnya masih susah, ngajinya begitulah. Nah ini ada kiat, ya. Kiatnya carikan teman yang soleh, yang baik, yang lebih baik dari anak kita. Kita bantu, ya kita bantu. Ya, nah ini metode yang diterapkan atau yang disarankan dalam kitab ini. Begitu juga di sini dikatakan begitu juga anak-anak wanita, ini lebih ketat lagi. Tapi kalau anak wanita, ya tentunya prinsipnya adalah dalam surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dia anak wanita itu lebih harus banyak di rumah, ya begitu, dan nggak boleh tabarruj, menampakkan perhiasan sebagaimana orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Itu lebih ini lagi tentunya, ya lebih baik temannya yang datang. Ya saya punya anak yang wanita 3, lelaki 4. Yang wanita ini udah dewasa. Kalau waktu sekolah di umum, sekolah tsanawiyah, kan ada belajar bersama. Kita lebih baik belajar bersama di rumah kita. Kita modalin, ya. Kamu kalau belajar di tempat ini makannya apa? Kan kepengennya dia pergi tuh. Nah, kalau ada belajar bersama kan gitu anaknya. Ya makannya ini, bapak bikin yang buat lebih bagus. Nah, tapi mau nggak teman-temannya di rumah kita? Nah nanti kalau kita buat yang bagus, nanti kalau ada belajar bersama, temennya minta di rumah anak kita. Ya begitu, pengorbanan lah sedikit, jangan terlalu hemat. Modal. Ya, temennya sendiri kalau belajar enakan di rumah. Anak saya namanya Nadia, enakan di rumah nih, lengkap. Nggak apa-apa, modal sedikit. Ya. Ibunya masakin, kita beliin ini. Temennya yang senang. Anak kita senangnya keluar. Wah di sana pak belajar. Karena kita ini kan, dia nggak tahu maksud kita itu. Supaya dia nggak mau keluar, supaya temen yang minta. Jadi begitu belajar bersama, ya sekarang seringnya di rumah saya, ya karena temennya happy. Enak kalau di rumah ini lengkap, ada ini ya, supaya anak kita nggak keluar. Ya terus kalau kan ada tahun liburan itu, pergi sampai ke Jogja, boleh dengan syarat Abi ikut. Wah susah masa Abi ikut ya. Iya nanti Abi yang ngomong sama gurunya, udah kalau pakai ngomong gaul nggak usah ikut dah kita ya. Ya udah, ya anak perempuan masa ke Jogja sendiri sama teman-temannya, kan nggak benar, itu kan udah safar dan dia udah dewasa. Ya boleh, jangan dilarang dulu, boleh insyaallah kita ke Jogja ya, tapi Abi ikut, Umi ikut, temani kamu lah. Wah nggak bisa, ini kan acara anak-anak, perpisahan. Ya kalau nggak bisa, ya nanti Abi ngomong sama kepala, akhirnya nggak jadi. Katanya ribet.
Ya kita ganti, kita jalan-jalan kemana, kunjungi teman-temannya itu, mau lulus kan, berapa temannya yang dekat aja kita kunjungi, terus kita ajak, dianya kita gantilah untuk jalan-jalan di mana, sekeluarga saja. Jadi begitu, ada solusi. Nggak bisa langsung Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Ya akhirnya dia nanti munafik. Dengan kita kayaknya solehah atau soleh, tapi di luar ya lain lagi. Nah, kita Al-Quran hadis ini untuk kita aja, aplikasinya sesuai dengan kemampuan dia mencerna. Ya begitu. Saya rasa mungkin dalam bentuk tanya jawab ya. Silahkan, waktunya sempit ini. Mungkin ada yang soalan ya, yang berkaitan dengan kiat-kiat bagaimana mencarikan teman yang syaratnya itu ya, kita kenal anak kita dulu. Iya, silakan Pak. Ustaz, Ya. tadi kan bagaimana mencarikan teman, Ya. khususnya perempuan, Ya. didekatkan perempuan. Ya. Bagaimana kalau temannya teman spesial? Gimana Ustaz? Oh ya, girlfriend, boyfriend gitu ya. Iya, apalagi dia tahu kita dulunya juga pacaran gitu kan. Nah, bapak ibu kan dulunya pacaran 10 tahun lagi, masya Allah. Nah, iya. Ini memang dalam beberapa kasus kita harus jujur. Jangan kita ini sok suci. Kamu jangan pacaran tuh haram. Dia lihat bapak dulu pernah cerita sama ibu, katanya kemana 5 tahun. Hasilnya nih saya, ya kan gitu. Ya ingat, kalau kita pernah, ini ada dua kondisinya. Kalau kita pernah, kita ngaku dosa selain kepada Allah, ngaku dia dengan anak kita itu. Bapak dulu jahil, belum ngaji, enggak seperti kamu. Bapak saya nggak pernah negur dulu, kakek kamu maksudnya. Dibebaskan begitu saja. Ya karena kakek membebaskan, bapak juga nggak ngaji, nggak ada yang nasihati. Hasilnya bapak memang dulu pacaran sampai 5 tahun. Tapi itu ternyata nggak boleh dalam Islam. Kamu jangan mengulang kesalahan-kesalahan. Bapak udah tobat, ya begitu. Nangis kalau bisa di depan anak. Ya, nah kalau kamu nih, bapak sudah ngaji, sudah kasih penjelasan, ini ayatnya, ini haditsnya, ini. Jangan mengulang kesalahan. Orang Islam tidak boleh terjerumus dalam satu lubang 2 kali. Jangan kesalahan bapak kamu ulangi lagi. Itu masa jahiliyah. Ya, kalau bapak kamu paham, ya udah ngaji nih, bapaknya udah ngaji. Ya, begitu. Umi kamu paham atau ibu kamu paham, nggak boleh. Ya, nah jadi begitu. Dan terutama kalau wanita bilang itu ya yang ada hanya kerugian. Bayangkan kalau wanita pacaran, ya diterangkanlah. Ya, kalau jadi alhamdulillah. Kalau tidak berarti kan ada bekas. Ya, mantan. Sejauh mana mantannya? Nah itu bahaya. Itu sangat berkesan. Jadi jangan kasih kisah-kisah yang kita dapat baca hasil bahayanya dari pacaran ke pacaran, dan tidak ada pacaran yang islami. Nggak ada. Kenapa? Satu, para sahabat nggak ada yang pacaran. Kedua, nggak mungkin seorang pacaran nggak saling melihat. Padahal di dalam Al-Quran kita diperintah untuk menundukkan pandangan, baik laki maupun perempuan. Terus tidak ada yang namanya sentuhan, tidak sentuhan yang pacaran. Ya walaupun ini gandengan, ya naik motor masa nggak sentuhan, apalagi banyak gajlukan. Ya nggak mungkin itu. Ya. Nah, padahal dalam hadis dikatakan lebih baik dicos dengan besi panas daripada menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Nah, satu pandangan, sentuhan, terus khalwat berdua.
Ya, berduaan ini nggak boleh. La yakhlu, tidaklah seorang lelaki dan wanita berdua kecuali wasalisu syaiton, yang ketiganya adalah syaiton. Ya, yang ketiganya adalah syaiton. Oh enggak, kita Pak sama teman satu lagi, tiga-tiganya itu syaiton. Ya, yang temannya kagak bisa negor, ya, malah dikasih di video lagi. Ya, kan bahaya itu. Jadi seperti itulah. Ya, kasih keterangan nggak ada yang namanya, dan itu merugikan. Ya, makanan yang mahal, makanan yang apa, itu yang masih terbungkus. Coba beli duren. Ada orang mau yang sudah dicolek-colek itu. Ya, duren kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu untuk coba, nyoba aja. Beli mah enggak, orang nggak mau. Ya, ntar coba lagi. Yang beli yang tertutup. Maka kamu mau hanya dicoba pacar 1, coba pacar 2, pacar 3, akhirnya nggak jadi. Ya, yang akhirnya dapat yang keempat tuh udah punya pacar 5 mantannya. Jadi kamu 4 kali, dia 5 kali, total semua 9. Ya, kan rusak seperti itu. Ya, jadi terangkan keburukannya. Itu tawakal. Karena kita nggak bisa menguasai hatinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Yang penting adalah keterbukaan dan jangan kita bohong. Jangan kita sok suci. Seolah-olah kita nggak pernah melakukan atau istilahnya menjalani remaja seperti itu. Tahu-tahu udah begini. Enggak. Karena dia mungkin pernah dengar cerita kita, lihat juga fotonya, mungkin foto-foto zaman dulu. Ya, nah ini jangan dipungkiri. Cuman kita harus bentuk taubatan nasuha. Nah, jadi anak-anak kita itu menyadari, kan begitu. Apa istilahnya, menempatkan secara profesional. Oh iya, dahulu bapak ibu nggak ngaji karena jadi begitu. Kalau saya ini udah ngaji, udah ini, bapak ibu udah baik, maka dia mau berubah insya Allah. Dan jangan lupa terus berdoa. Ya, berdoa setiap malam, nangis di hadapan Allah untuk anak-anak kita. Ya, wallahu alam. Cukup. Ya, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman dari kami, insyaallah kajian di Masjid As-Sakinah ini ada perubahan jadwal. Semula hari Senin sampai Kamis, mulai hari ini kajian kita hari Senin dan Kamis saja. Mungkin untuk dimaklumi, kajian kita diubah menjadi Senin dan Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.